Halo anak-anak, sudah siap untuk belajar? Mari belajar bersama. Perkenalkan, saya Valentin Jorin Febrilia dengan NIM 211134193. Mari belajar bersama saya. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup rukun di rumah. Subtema 1, pembelajaran 2 di kelas 2. Mari kita belajar. Nah, sebelumnya Ibu mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Mari kita nyanyikan bersama-sama dengan sikap siap. Baik, setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita mau ice breaking bersama-sama biar semangat. Nah, nanti jika ibu bilang, "Mana semangatmu?" anak-anak menjawab, "Ini semangatku." Lalu jika ibu bilang, "Tepuk 1", anak-anak bilang, "Yes." Tepuk 2, anak-anak bilang, "Siap." Tepuk 3, anak-anak bilang, "Semangat." Tepuk 4, anak-anak bilang, "Konsentrasi." Tepuk 5, anak-anak bilang, "Siap belajar." Oke, kita ulangin ya. Mana semangatmu? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Baik, di sini Ibu mempunyai bacaan mengenai Mutiara membaca buku yang dibelikan oleh ayahnya. Nah, perhatikan sampul buku Mutiara. Gambar apa yang ada di sampul bukunya Mutiara? Coba yang tahu bisa menjawab ya. Iya, benar sekali. Itu adalah gambar burung Garuda Pancasila. Nah, tadi di awal kita juga sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, pasti anak-anak sudah tahu jika pada hari ini kita akan belajar mengenai burung Garuda Pancasila. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Jadi, untuk tujuan yang pertama, dengan diberikan gambar perisai burung Garuda, peserta didik dapat memasangkan simbol-simbol dengan bunyi sila-sila pada Pancasila dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, dengan diberikan gambar contoh penerapan sila pertama, peserta didik dapat menerapkan dan menyebutkan sila pertama Pancasila dengan benar. Lalu, dengan diberikan contoh penerapan sila pertama Pancasila, peserta didik dapat menceritakan pengalaman penerapan sila pertama pada Pancasila dengan benar. Lalu selanjutnya, dengan diberikan teks percakapan yang mengandung ungkapan, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik dapat menceritakan pengalaman penerapan sila kedua Pancasila dengan benar. Nah, ayo anak-anak amati gambar yang sudah Ibu tampilkan. Nah, tadi di awal kita sudah membahas gambar yang ada di layar ini juga sama dengan gambar bukunya Mutiara. Masih ingat kan anak-anak? Iya, sekarang Ibu mau bertanya. Nah, apa yang kalian ketahui mengenai Garuda Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Silakan jawab dalam hati ya anak-anak. Nah, lalu Ibu juga mau bertanya, apa yang kalian ketahui mengenai Pancasila?
Jika sudah tersimpan jawabannya, silakan dijawab. Baik. Nah, Ibu juga akan menjelaskan mengenai Garuda Pancasila adalah lambang negara bangsa Indonesia. Garuda Pancasila itu apa, anak-anak? Iya, lambang negara bangsa Indonesia. Nah, untuk burung Garuda itu besar dan perkasa. Coba anak-anak amati perisainya yang ada di gambar. Iya. Nah, lalu Ibu juga mau menjelaskan perisai itu memuat simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai simbol-simbol dan sila-sila Pancasila. Nah, arti dari Pancasila sendiri adalah dasar negara Indonesia. Jadi, Garuda Pancasila tadi ada lambang negara bangsa Indonesia dan Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Baik, kita kembali lagi ke gambar. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengajak anak-anak untuk belajar mengenai perisai Pancasila. Kita balik lagi ke gambar yang pertama ya. Nah, coba anak-anak amati perisai Pancasila. Tadi kita sudah membahas bahwa perisai Pancasila itu gagah dan besar, perkasa juga. Nah, sekarang anak-anak coba amati. Kira-kira dalam perisai tersebut ada gambar apa saja ya? Coba amati dan tulis di buku catatan kalian masing-masing ya. Nah, jika sudah kalian tulis dalam perisai tersebut ada gambar apa saja, coba Ibu mau bertanya, gambar tersebut itu melambangkan apa sih? Jika sudah tahu jawabannya, silahkan disimpan. Iya, jadi dalam perisai dan simbol-simbol itu menyangkut sila-sila Pancasila. Jadi, satu gambar dalam perisai itu memuat lambang atau simbol dari Pancasila. Oke, coba habis ini kita mau belajar mengenai simbol dan bunyinya Pancasila. Sebelum itu, Ibu mau bertanya, untuk bintang merupakan simbol sila yang keberapa? Iya, yang pertama. Lalu untuk rantai merupakan simbol sila yang keberapa? Iya, simbol sila yang kedua. Lalu untuk pohon beringin merupakan simbol sila yang keberapa? Iya, simbol sila yang ketiga. Lalu untuk kepala banteng merupakan simbol sila yang keberapa? Iya, simbol sila yang keempat. Lalu padi dan kapas merupakan simbol sila yang yang kelima. Baik, kalian semua hebat. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai simbol-simbol sila Pancasila. Sekarang kita juga akan belajar simbol dengan bunyi sila-sila Pancasila. Oke anak-anak, sudah siap? Silahkan anak-anak baca terlebih dahulu dan amati. Oke, semuanya sudah siap? Baik, simbol yang pertama itu ada bintang dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol yang kedua itu ada rantai dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol yang ketiga itu ada pohon beringin dengan bunyi Persatuan Indonesia. Simbol yang keempat itu ada kepala banteng dan bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu untuk simbol yang kelima itu ada padi dan kapas dengan bunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, kita tadi sudah mempelajari simbol beserta bunyinya. Nah, sekarang kita akan bermain game mengenai simbol dan bunyi Pancasila supaya anak-anak bisa lebih memahami.
Nah, nanti Ibu share ya linknya supaya anak-anak bisa mempelajarinya dan bisa bermain. Baik, berikut ini merupakan langkah-langkah dalam permainan word wall. Langkah pertama, salin link dan masukkan ke Google. Selanjutnya, setelah muncul seperti itu, lalu nanti tekan tombol start. Setelah itu, mainkan dengan memasangkan simbol dan juga bunyinya. Selamat bermain! Baik, gimana nih? Tadi sudah bermain game? Seru tidak gamenya? Banyak yang salah atau banyak yang benar nih? Nah, kita tadi sudah mempelajari simbol dan bunyinya. Dan juga kita sudah bermain game ya anak-anak. Nah, sekarang ayo coba amati. Gambar ini ada gambar apa saja anak-anak? Untuk gambar yang pertama itu ada gambar orang beribadah atau orang sedang sholat. Nah, untuk yang kedua, gambar yang kedua itu ada sepasang keluarga sedang makan bersama dan sedang berdoa. Nah, untuk gambar selanjutnya itu ada sepasang keluarga, mereka sedang mau pergi beribadah ke gereja. Lalu juga ada untuk gambar selanjutnya itu ada keluarga yang sedang beribadah di pura. Untuk selanjutnya itu ada keluarga yang sedang beribadah di vihara. Dan untuk selanjutnya ada keluarga yang sedang beribadah di kelenteng. Nah, dari gambar yang sudah kalian amati dan sudah Ibu jelaskan, menurut anak-anak, gambar tersebut menerapkan sila Pancasila yang keberapa ya? Iya, anak-anak pandai sekali. Gambar tersebut merupakan contoh penerapan sila Pancasila yang pertama. Baik. Nah, sekarang Ibu mau minta anak-anak mengeluarkan selembar kertas. Lalu anak-anak mencatat dan menceritakan pengalaman kalian dari sila Pancasila yang pertama. Coba sekarang anak-anak ambil kertas lalu tulis pengalaman anak-anak, pengalaman dari sila Pancasila yang pertama. Baik, setelah menuliskan pengalaman anak-anak, kita akan berdiskusi. Nah, di sini Ibu memiliki teks percakapan Udin dan Mutiara. Coba sekarang anak-anak pahami, amati, dan baca dalam hati. Karena kita akan berdiskusi bersama. Oke, baik. Setelah anak-anak mengamati, Ibu ada pertanyaan mengenai teks bacaan atau teks percakapan tersebut. Anak-anak juga bisa membukanya di buku. Nah, setelah anak-anak membaca, di sini Ibu ada beberapa pertanyaan dari teks percakapan tersebut. Nah, anak-anak juga bisa membuka buku LKS mengenai pertanyaan dan percakapan ini ya anak-anak. Nah, sekarang anak-anak bisa mulai menjawab dan membaca teks percakapan tersebut. Bisa menyiapkan selembar kertas untuk menjawabnya. Dan jangan lupa dibuka LKS-nya ya. Baik, jadi dari pertanyaan tadi, coba arti dari ungkapan tadi ada ungkapan apa saja? Iya, ada ungkapan kutu buku, ada ungkapan besar kepala, dan ada ungkapan rendah hati. Anak-anak, ada yang tahu apa arti ungkapannya? Iya, jika kutu buku itu orang yang sudah
orang yang suka membaca. Lalu untuk besar kepala, itu sukar dinasehati, keras kepala, dan sombong. Untuk rendah hati, itu tidak sombong atau tidak mau angkuh. Apakah anak-anak mengetahui kalimat ungkapan? Apakah anak-anak sudah belajar mengenai kalimat ungkapan? Baik, nah selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Jawabannya iya. Udin dan Mutiara saling menyayangi. Lalu, bagian percakapan manakah yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Ya, di bagian Mutiara mengajak Udin membaca dan meminjamkan buku. Lalu, pengalaman sila keberapa yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Iya, sila kedua. Mengapa sila kedua? Iya, benar sekali anak-anak. Karena mempunyai nilai-nilai saling menyayangi sesama manusia dan tolong-menolong. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah kamu menyayangi adik kakak, saudara, dan orang tuamu di rumah? Apakah anak-anak menyayangi? Jika iya, tuliskan ya anak-anak. Pasti kita sesama manusia, apalagi sesama keluarga, harus saling menyayangi. Lalu, pertanyaan selanjutnya, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Nah, anak-anak bisa menuliskan contoh menurut pengalaman anak-anak sendiri mengenai jika anak-anak menunjukkan rasa kasih sayang kepada kakak, adik, saudara, atau orang tuamu. Oke, baik anak-anak. Tidak terasa, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Nah, pesan ibu, jangan lupa untuk belajar dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan. Oke anak-anak. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing di rumah. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Bye.